Eyo, kembali lagi bersama kami kelas 11-9 SMK Suradikara. Kali ini kami akan melakukan perjalanan menuju ke Desa Ndito, Kecamatan Datusoko, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tujuan awal kami ke Desa Ndito yaitu untuk melakukan tugas wawancara dan selebihnya yaitu untuk refreshing. Di sini kami bersama teman kelas kami, ada 5 orang. Saya Adi, Rizky, Diego, Ridwan, dan Elfrid. Selama perjalanan awal kami hanya berdua karena teman-teman yang lain sudah lebih awal jalan karena takut terburu hujan. Kami tiba di desa Wolotolo untuk istirahat dan kembali berkumpul. Karena cuaca yang tidak mendukung, jadi kami langsung melanjutkan perjalanan. Ya, kira-kira mungkin sekitar 10-12 kilo lagi. Dan ini mereka, Diego, Enamati, Ridwan, dan Efri. Dan ini dia setapak untuk menuju ke Desa Adat Ndito, Kecamatan Datusoko. Yang kira-kira dari sini sekitar berapa meter lagi untuk mencapai ke desa utama, yaitu di puncak Ndito. Karena kondisi yang hujan juga dengan keadaan jalan yang sangat bagus, jadi kamera agak sedikit tidak stabil. Dan akhirnya kami tiba juga di Desa Ndito. Dan ini kami tiba di rumah saudara kita Ridwan. Setelah beristirahat di rumah tadi, kami melanjutkan perjalanan ke rumah adat yang jaraknya mungkin sekitar hanya 10-15 meter. Dan akhirnya tiba juga kami di Desa Adat Ndito, Kecamatan Datusoko, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah kita sudah melihat keadaan di sekitar rumah adat Desa Ndito, mari kita langsung saja menyaksikan wawancara kami. Jadi selamat siang Opa, Om. Ya, selamat siang. Kami dari sekolah SMK Suradikara Ende ingin mewawancarai tentang nilai-nilai unsur budaya yang berada di daerah sini. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky April Pratama. Saya Daniel Patricia Ridoke. Saya Donatus Ferdinando Kotak. Saya Frans Ibn Bodomoa. Jadi di sini dengan narasumber kita, dengan Baik. Opa. Baik, saya sebagai narasumber utama yaitu atas nama Yosef Waso selaku keluarga besar Wodamoa. Dengan narasumber kedua, Baik, saya Yeremias Bodomoa. Saya sebagai narasumber kedua dari keluarga besar Bodomoa juga. Jadi pertanyaan nomor 1. Pertama, cerita rakyat apa yang ada di desa ini? cerita rakyat yang ada di wilayah Desa Ndito ada beberapa, yaitu diantaranya cerita rakyat dari di Kinobata, terus kedua Rebulia, ketiga Kolboga, keempat Batu Rapa, kelima Batunggo. Bagaimana nilai-nilai budaya daerah ini memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sini? Baik, berkaitan dengan nilai budaya ini berpengaruh sekali dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contoh nilai budaya yaitu tadopera atau petunjuk tanam. Jadi petunjuk tanam ini biasanya kami daerah Lio khususnya Desa Ndito ini demi tadopera
at laki po laki sa orya udamoa kai tado pera mulu demi kai la tado pera mulu penduduk setempat atau fai balu anak halo iwang ala tado demi tado. Nah, nilai budaya kami atau Leo kami sa udamoa biasa kai nabi beri denda. Nah, jadi laki udamoa pera tado pera mulu baru fai balu anak halo penduduk setempat baru kai tado. Apa saja tradisi atau adat istiadat yang dijaga dengan erat oleh masyarakat di daerah ini? Baik, sesuai dengan pertanyaan, apa saja adat istiadat atau tradisi yang dijaga? Jadi adat istiadat dan tradisi yang dijaga di sini seperti kami ambil salah satu contoh Goda Kedeo, itu yang selalu kami jaga. Dan itu dilakukan di bulan 7, bulan Juli. Goda Kedeo itu kalau untuk daratan Leo mungkin hanya ada di kita di Nito, dan itu yang masih kita jaga sampai saat ini. Goda Kedeo itu, jadi itu ada peran masing-masing kita di rumah-rumah adat di desa Nito sini. Terus bagaimana itu menunjukkan bagaimana keseharian atau peran-peran dari yang terdahulu. Jadi itu yang kita jaga baik sampai saat ini. Terus yang berikutnya, semua kita pasti tahu yang sering kita jaga utuh sampai hari ini, yaitu bagaimana setelah semua seremonial adat kita lakukan, yang paling puncak biasanya yaitu tarian gawi. Tarian gawi itu bukan hanya di kami di desa Nito, tapi untuk daratan Leo pasti menjaga utuh itu, dan itu terus dilakukan dari masa ke masa, dari turun temurun. Itu yang kita sering kita lakukan, itu di tiap tahunnya pasti ada. Saya rasa begitu saja. Bagaimana penduduk daerah ini menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi muda? Oke. Mengenai pertanyaan bagaimana kita mewariskan untuk kaum-kaum muda, jadi seperti contoh tadi, pertama kita menjaga ini agar kedepannya kita bisa mewariskan untuk kaum-kaum muda. Salah satu contohnya tadi yang sempat dijelaskan di nomor 3 itu Goda Kedeo, itu kita mempertahankan untuk kita tinggalkan untuk kaum-kaum muda nanti. Jadi kaum-kaum muda itu dengan adanya zaman-zaman modern sekarang, dia tidak akan lupa dengan warisan-warisan yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang, Terutama terutama itu. Terus kayak tadi acara puncaknya seperti gawi apa segala macam. Kemungkinan besar mungkin di zaman modern ini kan kita tahu banyak tarian-tarian yang dari luar yang masuk. Tapi orang tua selalu membuat seremonial itu atau tarian-tarian itu agar kita tidak lupa sampai di masa-masa yang kita juga tidak tahu kapannya masa itu. Saya rasa begitu. Bagaimana keberagaman budaya daerah ini mempengaruhi hubungan antar individu dan kelompok? beragam budaya biasanya termila kalau tado terpiragi adalah kisimu individunya sama gua depdeonya. Nah, untuk gua depdeo bukan lagi individu, itu termasuk kelompok. Kan itu peran individu mai laka sauria. Kami onin dito sauria sauli masa atau laki masa. Laki masa na dami seka kusukanga latu operan dengan gua deo, misalnya latu otu goa, latu o sebagai lako, latu sebagai jara, latu otu kano are,
Kano Zawa, Kano Wate, Kano Lolo. Nah, peran secara bersama. Lalu peran berkaitan dengan masyarakat umum, nah untuk satu desa biasa acara gua gawi. Gawi terlibat bukan lagi satu orang atau dua orang, bukan lagi kelompok misalnya 10 atau 5 orang, 15 orang, tapi gawi nah masal satu desa ngalat ekodowa. Nah jadi gawi. Nah gua gawi nah. Waktu gawi doza. Nah doa. Semua kelompok masyarakat, Faibalu anak halo, olo doa, yang penting kai gawi beo. Nah ngalat eko, leseka, terus hanga. Nah oleh kelompok atau masyarakat Bondo. Mungkin untuk sementara hari ini algareke. Bagaimana nilai-nilai budaya daerah ini tercermin dalam seni, musik, atau tarian tradisional yang dimiliki? Berkaitan dengan tarian tradisional, seni musik, tarian tradisional kami ke Ina, salah satu termasuk mungkin iba mengal kami ke Ina mungkin dari Rewolatu, tapi salah satu tarian tradisional itu termasuk gawi tadi. Terus yang kedua termasuk main semua ali termasuk masuk tarian tradisional. Sabena apa ini banda pau atau musik golamba. Terus yang ketiga juga banda pau tapi musik tradisional kami kena eko genda. Nah olah tu menyambung dengan tarian tradisional. Sabena also paling penting pula yaitu boge. Gua bapu kami terkenal dengan tarian boge. Ini masih rangkaian tarian boge na kayak golamba, pakai golamba. Boge na atau boge na laki masa. Hamba bolan kopukasa. Abenatu boge. Termasuk terakhir boge na termasuk laki koli. Mungkin namanya tarian tradisional. Apakah ada perbedaan dalam nilai-nilai budaya antar generasi yang lebih muda dan yang lebih tua? Kalau menurut saya, penglihatan saya itu, kalau untuk saat ini perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada dalam artian begini. Di generasi yang sudah kita lewati, pasti saya kasih nilai saja contoh dari 100 jadi turun ke yang generasi sekarang mungkin dia agak berkurang, mungkin sudah ada perbedaan di situ. Jadi contohnya dulu kalau ceritanya kita di sini, kita ini masih satu yang turunnya dari kampung asal dari atas kita turun satu. Sampai di sini sudah ada perbedaan karena memang sudah banyak perannya di sini. Peran ini bukan hanya karena apa, tapi memang karena perjuangan. Semua yang kita lihat yang ada sudah ada perbedaan di sini karena semua kita ada perjuangan. Contoh kayak kalau di zaman sekarang kayak di film-film begitu, maksudnya dia yang berjuang pasti dia akan dapat jatah di situ. Jadi yang dulunya 100 jadi sudah ke sininya sudah mulai ke 90 karena sudah ada peran, sudah tidak utuh. Kalau dulu memang dia masih sendiri, tapi kalau sudah ke sini, nah yang sekarang kita tinggal ini sekarang sudah terbagi. Karena memang ini yang kita lihat ini itu dia punya peran masing-masing, dan peran ini karena mereka dulu tuh pembela. Contoh kita ambil salah satu contoh pembela tanah apa segala macam kalau yang dulu begitu. Nah, jadi memang sudah ada perbedaan. Tidak ada seperti dulu nanti. Tapi kita masih menjalankan itu semua. Walaupun berbeda, tapi kita masih menjalankan. Contoh kayak yang tadi, gua ada pedeo itu, nah itu kita masih jalankan sampai saat ini. Terus kire itu kayak ada larangan begitu. Kayak ketika hari hanya mau selaki mau buat acara seremoni apa segala macam, ada larangan tidak boleh ke kebun,
tidak boleh kita bawa sesuatu dari kebun masuk ke kampung. Nah, itu yang masih ini. Yang saya rasa begitu dulu. Bagaimana dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap nilai-nilai budaya tradisional? Dampak perubahan sosial ekonomi. Dampak perubahan sosial ekonomi, kami ya one Desa Dito khususnya Saudia Telebe Babadomoa dan bila kau tahu gua bapu sehubungan ame aku Yeremias Babadomoa Garennya pire dampaknya berkaitan pire ina dami adalah kita gua nama bapu latu pire jadi kita lakukan odenua iwa ngala melawan aturan opirena salah satu contoh PTU dami na jagi pire TU atau pirengi TU nah dami kami PTU ina are po arena are ka are iwa ngala dore langka dengan nua iwa ngala dome nua demi kita ka are dome nua dampak ekonominya berpengaruh itu dapat rugi bermasalah musibah di mana berpengaruh pada ekonomi ina sektor ekonomi menyangkut ekonomi jadi demi kita pera ka are poteu dome nua pertama TU kami bahasa kami liona TU itu tikus ini bahasa kami bahasa Lio jadi kami kara kalau menua ada po nah berdampak pada laka mula Java TU atau tikus tadi kai roso ka Java kala ka are kala ka kaju kala ka dora pokoknya semua pangan masyarakat ini akan berpengaruh dan ini kalau sampai terjadi demi TU roso termasuk Nipa bahkan maksudnya kalau bahasa Ciangi ular. Jadi kalau demi kita do menua, nah TU roso ke Jukar, ke Jawa, ke Are, ke Kaju, ke Dora itu berpengaruh pangan masyarakatnya, ke Jukar kami masyarakatnya akan ini kehabisan bukan maksudnya kehabisan waktu kita panen bukan panen tapi habis dari hama terutama tikus, hama ular dan sebagainya. Jadi diminusi kami kan masuk poteu demi ke pire ka arpo iba dome nua jadi iba dome jadi semua masyarakat termasuk bayi walu anak kalau dome deko poteu iba ngala arpo dome kaga nua jadi kita dome ganua arpo ini pun negara kita gare mata kobe atau teu ngala rosu Jawa ngala kal ke are ngala rovo ke kaju Lekandora, nah jadi berpengaruh pada ekonomi ini. Jadi Jawa Dora, pokoknya semua pangan masyarakat akan dirusak oleh tikus atau TU tadi. Itu berdampak pada ekonomi masyarakat dan dampak lebih lanjut masyarakat kami atau Faibal kalau welo momoa atau kelaparan. Nah, walau sasa demi contoh telaki zoka ule demi telaki suluwengo zoka ule atau birabara salah na apa kami nubuslaza panagana nazagi bare atau beo kali do are gato jadi are itu mula baru nah beo ka atau bare ka kaina eko kemsi kami bahas dua kemenduang eko pekana umite kaina kal ke are. Bagaimana upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai budaya daerah ini di tengah tantangan zaman modern? Mempertahankan nilai budaya. Untuk mempertahankan nilai budaya, kami laki lima asa tambah kopo kami ganua lakukan bapu kami sangat terbuka dalam arti
Dami kami tahu gua nama bapu mengopire atau dua garu kami adome. Dami nonton gua ada peteo dami kami terbuka luas untuk semua masyarakat ngala masuk. Ngala mai seka, ngala gavidosa. Nah, kita mai dua ngala gavidosa. Kami buka untuk umum. Dalam rangka kami itu pera gua bapu kami itu pera lega gua ada peteo kami. Sehingga masyarakat luas ngala beo. Untuk rencana ke depan untuk Surua kami mungkin Bondo kami coba masuk abe anak kami, mamo kami dan mengala untuk ke depan Surua kami masuk abe ke sekolah-sekolah berkaitan dengan budaya yang bisa gali nilai budaya. Kami ngala perapati, ngala peti sabar luas. Budaya kami tentang godepdeo, tentang gawi dan sebagainya. Mungkin untuk tambah mungkin ame aku yang sudah mau kayak ngala tambah atau kurang tambah. Bagaimana itu mempromosikan nilai budaya ini di tengah tantangan modern. Jadi kita berbicara ini bagaimana sudah mulai baku kejar ini. Bagaimana caranya kita untuk mempromosikan budaya di masing-masing daerah. Contoh ini kalau kita lihat, kita di wilayah NTT ini paling banyak atau paling disoroti yaitu ke adat istiadat atau kebudayaan itu. Di situ memang sekarang kami lagi bagaimana kami mempromosikan keluar, kami melalui media sosial, terus kami harus bangun pariwisata yang berbau tentang budaya, adat istiadat. Nah, di situ juga, di samping lain juga kami, khusus kami yang di Dito, sekarang juga kami lagi bagaimana kami memasukkan anak-anak kami harus seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, akan arahkan mereka. Contoh, lebih bagus kalian sekolahnya di tempat pariwisata begitu, atau contohnya ambil kalau kuliah ambil di bahasa Inggris begitu. Jadi ketika kita mempromosikan sesuatu keluar, berarti itu lebih gampang. Jadi saya rasa begitu saja. Jadi di sini pertanyaannya sudah habis semua. Terima kasih Opa, Om atas kesempatan atau waktunya tadi. Kami dari SMAK Suradikara ND mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu hasil wawancara kami. Kami dari SMAK Suradikara ND mengucapkan banyak terima kasih. See you next time. Buka jendela menyambut hari baru. Selamat pagi ku ucapkan.